Ibu, ini dari tahun berapa Bu bangunan ini nggak selesai Bu? Dari tahun 2022. Ya, kenapa Bu nggak bisa selesai Bu? Kita untuk biaya tukangnya yang belum ada, sedangkan infak dari para donatur, kita tidak ada donatur tetap. Jadi donatur yang bersilaturahmi ke panti asuhan, alhamdulillah kita tiap puasa itu dapat masuk ke rekening sekitar 30 jutaan. Tapi itu untuk biaya operasional anak-anak. Sebelum COVID itu biasanya kita mendapatkan dana sebesar 80 sampai 100 juta. Semenjak COVID kita memang susah. Jadi bangunan ini dari tahun 2022 sampai saat ini belum bisa kita lanjutkan dikarenakan biaya tukang. Kalau untuk material insya Allah kita udah ada, tapi untuk biaya tukang yang memang berat, jadi untuk mengumpulkan pun dana terpakai untuk biaya operasional anak-anak. Ini rencananya untuk bangunan apa ini Bu? Ini insya Allah nanti untuk aula, jadi untuk sholat, untuk ngaji, untuk kegiatan pengajian di malam Jumat, untuk tamu donatur yang mengadakan kegiatan di sini. Jadi aula ini memang untuk kegiatan anak-anak. Jadi kegiatan keterampilan, ngaji, sholat, dan donatur yang silaturahmi ke panti asuhan. Alhamdulillah Bu. Ya ini Bu, kemarin katanya hari Senin tanggal 21 April 2025 kebanjiran Bu ya? Ya. Banjir. Ya, di mana aja Bu banjirnya Bu, terendamnya Bu ini Bu? Banjirnya di dalam ruangan kantor itu setinggi 1 betis. Biasanya kita nggak pernah kebanjiran, dan pada ruang tanggal 21 April kemarin kita kebanjiran sampai tingginya 1 betis. Sedangkan di aula anak-anak yang biasa kita pakai biasanya nggak pernah banjir. Dan ternyata ini kebanjiran juga. Nah ini kita gunakan untuk pengajian rutin malam Jumat anak-anak. Dan kemarin tanggal 21 April hujan kebanjiran sampai segini juga. Jadi kasur anak-anak pun satu tidak bisa diselamatkan. Salah satunya solusinya sih kita mintanya kali yang di belakang itu dibikin tanggul lebih tinggi lagi. Jadi kalau pas hujan kan ada penahanannya. Sedangkan ini tidak ada. Kalau yang sebelah kali yang sebelah itu memang tahun berapa saya lupa udah dibuat tanggul. Jadi agak tinggi, pondasinya ditinggikan. Nah, jadi kami punya inisiatif untuk membuat kolam di sebelah tanah wakaf. Nah, setelah ketika kami membuat tanggul pondasi, ternyata hujan besar datang dan itu belum selesai masuk ke dalam panti. Nah, ini untuk saat ini kita punya ikan lele dan kita jual ini bibit lele Pak. Jadi bibit lele ini kita jual di ukuran 3 sampai 4 cm. Lele ini kita jual untuk biaya operasional anak-anak. Jadi kita memang tidak mempunyai donatur tetap dan tiap bulan itu tidak menentu mempunyai donatur yang silaturahmi ke panti asuhan. Jadi hasil dari penjualan bibit lele ini untuk operasional anak-anak, untuk kebutuhan anak-anak, biaya sekolah. Karena anak-anak di panti asuhan ada yang sekolah swasta dan harus membayar iuran pendidikan 1 bulan itu 200.000. Jadi untuk uang kas, uang sekolah, untuk jajan anak-anak juga. Jadi memang dari hasil penjualan bibit untuk kebutuhan anak-anak. Alhamdulillah Bu. Jadi bantuan dari komunitas infak Bangka Pinang sebesar berjumlah berapa tadi Bu? 1.300.000 1 juta. sudah saya terima. Ya, ya. Nah, insya Allah nanti besok akan datang batu gunung dan sisanya akan saya belikan semen dulu karena semen kita kekurangan. Kemarin kebanjiran ada 4 karung basah nggak bisa dipakai. Jadi batu gulungnya digunakan untuk kolam ini Bu ya? Iya. Ya. Coba Bu, ini Bu, di mana kolamnya? Jadi untuk digunakan di kolam ini batu gulungnya. Ini lagi penyedotan air tanggal 21 April 2025. Jadi kolam ini penuh. Jadi lagi penyedotan air, ini menguras airnya, dibuang ke kali sana, ke got. Nah itu gotnya dibuang. Nah ini untuk
Untuk apa Bu? Jadi batu gunungnya untuk apa Bu? Pembuatan fondasi tanggul kolam untuk menampung air dari depan maupun dari belakang. Jadi kita berinisiatif membuat tanggul agar penanggulangan banjir yang tidak masuk ke panti asuhan. Ya, alhamdulillah Bu. Ya, semoga saja Panti Asuhan Muara Kasih Bunda ini selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang yang peka dan peduli berjiwa sosial dan dermawan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kami juga minta semoga kegiatan komunitas Sempak Pangkal Pinang selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membantu sama yang sangat membutuhkan dimanapun berada. Terima kasih Bu, semoga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, ba'da sholat zuhur, saya bersilaturahmi ke Panti Asuhan Muara Kasih Bunda. Ini Panti Asuhan Muara Kasih Bunda ini alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT. Ibu panti ini berinisiatif dengan usaha yaitu menghidupkan ikan lele. Ini banyak ikan lelenya nih, anak-anaknya nih bisa mungkin ratusan ribu ini jumlahnya. Ini baru satu kolam. Ini satu kolam dibuat dengan terpal kolamnya, 2 kolam 3 kolam. Ini ikan lele semua ini, luar biasa banyaknya. Anak-anaknya ini baru anak ikan lele. Ini belum di atap, nggak ada dana, jadi sudah lama ini Panti Asuhan ini nggak di atap. Ini dengan usaha ibu ini buka usaha ini untuk biaya Panti Asuhan dengan menghidupkan ikan lele. Ini Panti Asuhannya juga belum diplaster juga. Sudah berapa kali kita kesini, udah 2 atau 3 kali saya rasa, masih tetap begini keadaannya, hanya sudah berubah menghidupkan usaha ikan lele dan ikan gurami juga. Ini kolamnya lagi nih, kolamnya ini yang perlu didam karena banjir, jadi itu baru separuh itu di pondasi dan masih membutuhkan batu gunung, pasir bangunan, juga batako untuk semen dan asbes. Mungkin ada yang, alhamdulillah sudah ada yang mau menyumbang. Dan ini kolamnya juga ini ikan lele juga ini, ribuan ikan lele ini, anak-anak ikan lele ini. Jadi ibu ini tidak menjual ikan lele yang besar, jadi menjual bibitnya aja karena lebih mudah katanya untuk mendapatkan uang. Ini kolamnya juga nih, banyak kolamnya, ada berapa petak ini kolamnya nih. Ini bibit ikan lele semua ini. Ini ikan gurami, gurami. Jadi sahabat, saya berkunjung ke sini tujuannya adalah insyaallah kita akan membantu seadanya dan semampunya sesuai kebutuhan kata ibu ini, untuk mengedam ini supaya jangan banjir karena air jatuh atau datang dari sana, dari rumah-rumah sebelah sana. Jadi airnya ke sini, jadi perlu didam. Insyaallah kita bantu seadanya dan semampunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Pak Eko. Ketika ia ku tak
Memangnya mengapa Jebol bang. bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.